Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur li walidayk. Saudaraku semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu lagi dalam acara tausiah. Saudaraku semuanya, yang paling berjasa dalam hidup ini selain Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua kita, ya. Ibu yang mengandung kita, yang melahirkan kita, ayah kita yang menjaga kita, mencari nafkah pada kita, itu jasanya sangat besar dan tidak mungkin kita membalas dengan harta lagi. Maka yang paling penting, mari kita berbakti kepada orang tua kita menjadi anak-anak yang soleh. Nah, bagaimana supaya kita menjadi anak yang soleh? Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, supaya kita menjadi anak yang soleh kepada orang tua kita, yaitu mendoakan kedua orang tua kita, ya. Dan salah satu ciri anak yang soleh adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi mendoakan orang tua supaya orang tua itu diampuni dosanya dan dijaga seperti orang tua menjaga kita, ya. Maka mari biasakan mendoakan orang tua setelah sholat 5 waktu, bahkan setiap saat. Insya Allah kita termasuk anak yang soleh. Yang kedua, supaya menjadi anak yang soleh adalah ketika diperintah orang tua, kalau bisa jangan membantah, ya. Wala takuma ufin. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan atau itu dilarang. Artinya laksanakan perintah orang tua ketika orang tua memerintahkan. Kalau seandainya tidak bisa, maka berkatalah yang baik. Jangan berkata kasar, jangan berkata yang membuat orang tua jadi tidak enak atau sakit hati. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi sekali lagi, laksanakan perintah orang tua. Jangan berkata Lalu selanjutnya, waqul qawlan karima, dan katakanlah perkataan yang mulia. Subhanallah. Jadi orang tua kita harus diperlakukan dengan baik, berkata yang mulia, lemah lembut, ya. Jangan mengeraskan suara di hadapan orang tua, gitu ya. Sehingga orang tua merasa enak ketika kita membalas kata-katanya dengan kata-kata yang lembut dan baik, gitu ya. Hindari kata-kata kasar, hindari kata-kata yang membuat orang tua tidak enak. Lalu selanjutnya, kita harus paham bahwa dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ridha Allah bi ridhal walidain wa sultanullahi bi sultanil walidain, ya. Ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi artinya kalau kita ingin diridhai Allah, maka harus ada ridha orang tua. Ketika orang tua tidak ridha, boleh jadi Allah tidak ridha. Ketika orang tua kita marah, Allah pun marah. Kalau Allah sudah marah, tentu kita akan dimurkai, nauzubillah. Jadi sekali lagi, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Maka sekali lagi, ridhailah orang tua kita. Jangan sampai orang tua menjadi marah, menjadi tidak senang dengan kelakuan kita, gitu ya. Dan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, celaka orang yang tidak masuk surga padahal kedua orang tuanya masih ada. Subhanallah. Artinya orang tua kita sarana menjadikan anaknya masuk surga. Artinya dengan berbaktinya, dengan melayaninya, dengan mendoakannya, membahagiakannya, itu sarana anaknya masuk surga. Dan inilah sebagai bukti kita bersyukur pada orang tua kita. Anishkuri walidayk, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Jadi bersyukur pada orang tua, mari jadikan orang tua kita sarana amal soleh kita, jadikan orang tua kita sarana kebahagiaan kita, dan jadikan orang tua kita sebagai sarana kita mendapati ridha Allah, mendapatkan surga Allah, insya Allah. Subhanallah. Sekali lagi mari kita berbakti pada orang tua dengan mendoakannya, dengan tidak berkata dengan berkata yang mulia, dengan mencari ridhonya, dengan bersyukur kepadanya, menjadikan
orang tua sarana mendapatkan ridho dan surga Allah. Semoga Allah membimbing kita semuanya, kita dan orang tua kita dan keluarga yang ada di sekitar kita, kakek kita atau di bawah kita, semuanya Allah masukkan ke dalam surga. Karena jadi Allah, orang yang beriman itu keluarganya akan dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih. Alhamdulillah, fa takunana minal tarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.